Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Priyananda, NPM 100 419 230 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya dibimbing oleh Dr. Dini Dewi Herniarti SAMH. Dalam judul artikel pemecatan anggota TNI dalam kasus LGBT ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Surat Telegram Panglima TNI nomor ST 1648 tahun 2019. Latar belakang TNI atau Tentara Nasional Indonesia adalah angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara. Dalam mengkoordinir tiga, tiga matra tersebut, angkatan bersenjata TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang TNI dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam pasal 6 dan 7. Dalam mendisiplinkan anggota TNI, dijelaskan dalam UU RI nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin militer. Dengan adanya aturan yang mendisiplinkan anggota TNI, tetap saja ada yang melakukan pelanggaran militer. Salah satu contohnya yaitu dalam putusan Pengadilan Militer nomor 231 tahun 2020 yang di mana seorang TNI dengan sengaja melanggar perintah dinas. Maka dengan demikian saya mengambil identifikasi masalah untuk kasus ini, yaitu kasus dengan bagaimana kasus posisi putusan pengadilan militer nomor 231 tahun 2020 tentang LGBT. Yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan LGBT di lingkungan TNI. Yang pertama, kasus posisi putusan pengadilan militer nomor 231 tahun 2020 tentang LGBT. Yang dimana terdakwa merupakan Kapten Sus Arnold Martomoga Siburian yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2009 yang dilantik dengan pangkat letda. Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan dua orang. Yang pertama dengan Sarma Zainul yang merupakan bawahannya di Denma Mabesau. Yang kedua dengan temannya yang berkenalan dengan dari aplikasi atau media sosial yang aplikasi Hornet, yaitu merupakan media sosial yang digunakan untuk para kaum gay. Terdakwa juga melakukan hubungan seksual ini dimulai dari tahun 2010 hingga 2019. Maka dengan hal-hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan menggunakan pasal 103 KUHP yang dimana militer menolak dengan sengaja atau tidak menaati suatu perintah. Maka dengan demikian majelis hakim memutuskan pidana pokok 8 bulan penjara dan pidana tambahan yaitu dipecat dari kedinasan TNI. Lalu upaya penanggulangan penyimpangan seksual LGBT di lingkungan TNI, Panglima TNI telah berupaya dengan mengeluarkan surat telegram Panglima nomor ST 1648 tahun 2019 dengan menjelaskan tentang larangan anggota TNI melakukan perbuatan homoseksual. Selain dengan melakukan upaya hukum, perlu juga adanya sosialisasi dan pembinaan satuan. Dengan cara pembinaan mental, ceramah-ceramah, dan penyuluhan tentang hukum dan dengan dampak memberikan edukasi seks dan memberikan konseling. Selain itu juga dapat dilakukan upaya preventif dan preventif yang dilakukan dari sistem penerimaan anggota TNI atau calon anggota TNI dari tingkat tamtama hingga bintara, tamtama, bintara, dan perwira. Selain itu juga perlunya ada evaluasi dari sistem pendidikan di lingkungan TNI untuk mengantisipasi potensi perubahan seksual dengan memperhatikan psikologinya untuk menekan angka kasus perbuatan homoseksual di lingkungan TNI. Maka kesimpulannya yaitu dari kasus posisi perkara LGBT di Pengadilan Militer nomor 231 tahun 2020, Majelis Hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 103 KUHPM dengan secara sah dan terbukti terdakwa melakukan melanggar perintah dinas dengan dengan melakukan homoseksual di lingkungan TNI
dengan pidana penjara 8 bulan dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas. Yang kedua, upaya penanggulangan penyimpangan seksual LGBT di TNI, Panglima TNI akan menindak tegas bagi prajurit yang melakukan homoseksual di lingkungan TNI dengan memecat dari kedinasan dan sanksi pidana dari pasal 103 KUHP. Lalu selain itu juga dapat dilakukan upaya preventif dan preventif dalam perekrutan calon anggota TNI dari tingkat perwira hingga tamtama. Selain itu juga harus adanya evaluasi di tingkat pendidikan dasar salah satu untuk menekan risiko dari pola pendidikan asrama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.